Bayangkan, Anda hidup di tahun 1943, di sudut pasar. Seorang pemuda desa berdiri terpaku menatap selembar poster. Di sana tertulis, Romusa, prajurit ekonomi. Gambarnya begitu gagah. Seorang pria berotot mencangkul tanah dengan senyum mereka. Di bawah kibaran bendera matahari terbit. Di atas panggung, seorang orator ulung yang suaranya kita kenal hingga hari ini. Membakar semangat massa, beliau berkata bahwa pergi bekerja adalah bentuk jihad demi kemerdekaan Asia. Demi lepasnya Indonesia dari belenggu kulit putih. Pemuda itu pulang, mengepak kain seadanya, dan berpamitan pada ibunya dengan dada membusung bangga. Dia merasa sedang berangkat menuju medan kemuliaan. Namun, yang tidak dia ketahui, dia baru saja menandatangani akta kematiannya sendiri. Sejarah profesional seringkali menyembunyikan luka di balik angka-angka statistik. Kita menyebut mereka Romusa, sebuah kata serapan dari bahasa Jepang yang berarti buruh. Tapi mari kita jujur pada sejarah. Mereka bukan buruh. Mereka adalah tumbal perang. Dan bagian paling monohok dari tragedi ini adalah kita menyerahkan bangsa kita sendiri ke mulut harimau. Dalam memoarnya yang ditulis oleh Cindy Adam, Bung Karno mencurahkan kepedihan terdalamnya. Beliau terjebak dalam dilema geopolitik yang brutal untuk mendapatkan kepercayaan Jepang demi kemerdekaan di masa depan. Beliau harus menyuplai tenaga kerja. Sebenarnya akulah yang memberikan mereka kepada orang Jepang. Ya, akulah orangnya. Aku menaiki kereta yang membawa mereka sebagai sasaran kerja paksa. Soekarno, penyambung lidah rakyat. Sebuah pengakuan yang jujur, sekaligus mengerikan. Kata-kata dari pemimpin yang mereka cintai berubah menjadi tiket satu arah menuju neraka. Mari kita ikut membonceng di kereta itu. Kereta yang membawa ratusan ribu pemuda dari tanah Jawa ke pedalaman Sumatera, ke proyek jalur kereta api Muaro sampai Pekanbaru. Sebuah proyek yang ambisius tapi mematikan. Begitu kaki mereka menginjak tanah rawa, ilusi tentang prajurit ekonomi itu menguap bersama udara malam yang dingin. Pakaian mereka robek menjadi hancur, digantikan oleh karung goni yang gatal. Sistem kerja mereka dirancang bukan untuk merawat, tapi untuk menghabiskan. Ketika seorang Romusa terlalu lemah untuk mengayunkan palu, tidak ada kata istirahat, cambuk berbunyi, atau bayonet bertindak. Dan jika napas mereka akhirnya berhenti, ritual pemakamannya begitu efisien sekaligus kejam. Jasad mereka dilempar ke bawah bantalan rel yang sedang dibangun, lalu ditimbun tanah. Jalur kereta api itu tidak hanya dibangun di atas tanah, ia dibangun di atas fondasi tulang belulang bangsa kita. 17 Agustus 1945, Jakarta berpesta, pekik merdeka menggema di setiap sudut kota. Indonesia telah lahir. Namun, jauh di dalam hutan Thailand, di Burma, dan di pelosok Pekanbaru, sunyi merajalela. Ratusan ribu Romusa tidak mendengar proklamasi itu. Mereka tetap mencangkul, tetap dicambuk, dan tetap mati kelaparan berminggu-minggu setelah Indonesia dinyatakan merdeka. Jepang menyembunyikan berita kekalahan mereka dan menelantarkan para pekerja itu begitu saja seperti barang rongsokan. Dari jutaan orang yang dikirim, hanya segelintir yang berhasil pulang, itu pun dengan tatapan mata yang kosong. Jiwa mereka sudah mati di hutan-hutan itu. Mengapa kita perlu menceritakan ini kembali? Bukan untuk menanam dendam pada masa lalu, tetapi untuk bercermin pada masa kini. Romusa adalah bukti sejarah paling otentik bahwa
musuh terbesar sebuah bangsa bukanlah peluru asing, melainkan ketidakberdayaan kita saat membiarkan rakyat kecil dikorbankan atas nama kepentingan kelompok dan narasi-narasi besar. Pertanyaannya, di era modern ini, apakah kita masih sering mengorbankan kesejahteraan mereka yang lemah demi pembangunan yang egois? Apakah poster-poster propaganda itu benar-benar sudah hilang? Atau hanya berganti wujud menjadi janji-janji manis? Sejarah tidak pernah benar-benar berlalu. Ia hanya menunggu kita belajar atau mengulanginya kembali. Terima kasih telah merenung bersama hari ini. Dukung terus channel ini agar berkembang.